Mazmur 56 ayat 9 sampai dengan 10, demikianlah firman Tuhan. Perikopnya tentang kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ayat 9 dikatakan, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kudaftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Jadi dari ayat ini, kalau kita teliti, ini perkataan Daud pada waktu Daud itu menghadapi banyak problem, banyak masalah di dalam kehidupannya. Dia berseru kepada Tuhan. Dia katakan, sengsaraku Tuhan, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Dan bahkan ayat ini menjadi pujian yang sangat terkenal. Karena dia tahu pujian ini dikatakan, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Amin. Jadi sekali lagi, sekalipun Daud itu di dalam kehidupannya banyak menghadapi berbagai persoalan, tetapi secara fakta dia bisa menjadi pribadi yang semakin kuat. Sebab apa? Daud ini tidak pernah menyerah untuk menghadapi pergumulannya. Nah, jadi menjadi pribadi yang semakin kuat itu saya mau katakan bukan instan. Kalau kita teliti, Daud ya, setelah Daud ini diurapi, Daud itu harus menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam hidupnya. Setelah diurapi, hidupnya bukan semakin menanjak, tetapi semakin merosot. Kalau saudara teliti, setelah Daud ini diurapi menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja. Diproses 13 tahun, saudara bisa bayangkan. Jadi hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan menghadapi banyak pergumulan. Mereka bukan semakin kuat, tapi semakin lemah, semakin malas untuk cari Tuhan, semakin seenaknya untuk beribadah. Sebab beribadah zaman sekarang ini sewaktu-waktu bisa lewat YouTube, betul tidak? Nah, apalagi dengan berbagai guncangan yang terjadi baik di dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, semua ada masalah. Dan kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak dekat kepada Tuhan, kita tidak mungkin bisa kuat. Tetapi bukti Daud bisa menjadi pribadi yang semakin kuat. Sebab apa? Sekalipun dia digoncang dengan berbagai masalah, dia tidak menyerah. Dia tetap menghadapi pergumulannya dengan mencari Tuhan. Sengsaraku Tuhan, engkau yang menghitung. Air mataku Tuhan, engkau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, wah luar biasa. Waktu aku berseru, engkau mendengar aku. Nah, hari ini lewat berbagai pergumulan saya mau katakan, sebenarnya Tuhan itu mengajar dan melatih saudara dan saya. Jadi berbicara tentang Daud, saat Daud mengalahkan Goliat, Saul itu tidak senang. Saat Daud itu menang menghadapi Goliat, dan ketika Saul itu tidak senang apa yang dialami Daud, Daud harus menjadi buron dan dari kejaran aparat negara. Betul tidak? Padahal dia tidak bersalah. Dia sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Bahkan rakyat itu sangat berterima kasih dan sangat memuji-muji keberanian Daud di medan perang. Nah, jadi pelajaran ini mengingatkan apa? Ya, pelajaran ini mengingatkan setelah kita itu dipanggil, dipilih, diurapi,
kita hidup jangan menjadi manja. Kita harus memiliki mental atau karakter yang baik. Amin. Menghadapi berbagai problem, permasalahan, baik itu di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan pekerjaan, kita harus semakin kuat seperti Daud, asal kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu apalagi dalam keadaan terpepet, Daud ini dikejar-kejar oleh Saul. Dia lari ke Nob, ya, sampai di situ dia terpaksa berbohong, menipu, melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu apa? Menipu Imam Ahimelek. Nah, demikian pula di dalam kehidupan saudara dan saya, kita masing-masing pernah terpepet. Kalau kita tidak hati-hati, kita juga ya menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Ya, contohnya pada waktu menghadapi persoalan, kita tidak malah berdoa, tapi mikir terus pakai pikiran kita menyelesaikan persoalan. Bisa selesai enggak? Enggak mungkin, tambah stres. Betul ya? Daud juga begitu. Pada waktu dia dikejar, dia lari ke Nob, dia terpepet, dia menipu Ahimelek. Ya, dia menipu Ahimelek sehingga apa? Akhirnya kalau kita lihat keluarga Ahimelek, Imam Ahimelek dan para imam yang ada di Nob, semua dibantai oleh Saul. Nah, pelajaran ini mengingatkan apa? Mengingatkan supaya saudara dan saya menghadapi berbagai pergumulan, tetap kita harus pakai cara-cara yang benar. Jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita berbohong. Kita harus disiplin, kita harus tertib untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Apalagi berbicara tentang Daud, ya tidak berhenti sampai di situ. Hidupnya menjadi buronan, dikejar-kejar oleh aparat negara, sampai dia tidak mempunyai tempat untuk bersembunyi. Akhirnya dia lari ke daerah orang Filistin. Di situ dia menyamar jadi orang gila. Saudara bisa bayangkan, diurapi jadi raja, tapi tidak segera jadi raja. Ya, dia menjadi buronan, dia dikejar-kejar oleh aparat negara, sampai dia lari ke daerah lawan, yaitu ke daerah orang Filistin. Dia menyamar jadi orang gila. Pembelajaran ini mengingatkan apa? Supaya Tuhan lewat pergumulan, Tuhan mengajar, melatih untuk menghancurkan diri kita, untuk sangkal diri, pikul salib. Sebab Alkitab berkata, barang siapa mengikuti aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib. Betul? Jadi itu sebabnya lewat berbagai pergumulan saya mau mengatakan, ya, mari kita harus belajar hidup benar. Ya, kita harus tetap percaya bahwa di balik persoalan, problem, pergumulan ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Lewat berbagai pergumulan kita harus bersandar kepada Tuhan. Jangan salah keputusan, jangan menjadi capek, jangan menjadi lelah, jangan menjadi lemah, jangan menjadi malas, jangan menjadi pribadi yang sensitif, gampang marah, gampang tersinggung. Jangan salah paham terhadap apapun dan siapapun. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati.